Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai turunan. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anasya Nurmala Putri NIM 1902101031. Yang kedua ada Salsamia Ayu Andira NIM 1902101052. Dan yang ketiga ada Andini Lulu Novitarini NIM 1902101073. Yang pertama, kita akan bahas sedikit mengenai sejarah turunan. Jadi, konsep turunan ini pertama kalinya difikirkan secara bersamaan oleh Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, serta Gottfried Wilhelm, seorang ahli matematika bangsa Jerman, pada tahun 1646 sampai 1716. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu turunan? Jadi, turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Tapi apa sih manfaat belajar turunan? Jadi, manfaat dari belajar turunan itu yang pertama, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum ini digunakan untuk menghitung profit atau keuntungan. Terus yang kedua itu untuk menghitung percepatan dan kecepatan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung laju pesawat. Terus yang ketiga itu untuk menentukan garis singgung dan normal. Nah, ini digunakan oleh para programmer. Selanjutnya kita masuk ke definisi turunan. Misalkan fungsi f terdefinisi pada telang terbuka I yang memuat A. Turunan pertama fungsi f di X sama dengan A ditulis f aksen A didefinisikan dengan f aksen A sama dengan limit H mendekati 0 f A plus H min f A per H, di mana f aksen disebut fungsi turunan pertama dari fungsi asal f. Dan nilai dari f aksen untuk sebarang x dalam I adalah f aksen x. Domain dari fungsi f aksen adalah semua nilai x di mana limit di atas ada atau bernilai. Sekarang, supaya teman-teman lebih gampang untuk memahaminya, kita coba ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya adalah tentukan nilai turunan pertama di x sama dengan 2 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita masukkan rumus dari definisi turunan yang tadi, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Selanjutnya, sesuai dengan soal, yaitu yang akan dicari nilai turunan pertama di x sama dengan 2, maka di sini kita substitusikan nilai x sama dengan 2, maka menjadi f aksen 2 sama dengan limit h mendekati 0 f2 plus h min f2 per h. Selanjutnya, karena bentuk fungsinya adalah x kuadrat plus 5, di sini kita juga substitusikan nilai tersebut, maka menjadi limit h mendekati 0 2 plus h kuadrat plus 5 min 2 kuadrat plus 5 per h. Selanjutnya, kita bisa operasikan bentuk yang tadi, maka kita peroleh hasil 4h plus h kuadrat per h. Dari situ kita bisa sederhanakan lagi dan kita dapat limit h mendekati 0 14h. Di sini kita sudah bisa memasukkan nilai h mendekati 0-nya. Maka kita peroleh f aksen 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan dasar, aturan operasi fungsi turunan, dan aturan trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan dasar. Terdapat 5 aturan dasar dalam turunan. Yang pertama, turunan fungsi konstanta, yaitu fx sama dengan c. Maka f aksen x atau turunan pertama dari fx sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas, yaitu fx sama dengan x. Maka f aksen x sama dengan 1.
Yang ketiga, turunan fungsi kelipatan konstanta, yaitu fx sama dengan k dikalikan fx, di mana k tidak boleh sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan k dikalikan f aksen x. Yang keempat, turunan fungsi pangkat, yaitu fx sama dengan x pangkat n. Maka f aksen x sama dengan nx dipangkat n dikurangi 1. Yang terakhir, aturan rantai, yaitu fx sama dengan u bundaran vx. Maka fx sama dengan u dikalikan vx. Sehingga f aksen x sama dengan u aksen vx dikalikan v aksen x. Yang kedua, aturan operasi fungsi turunan. Yang pertama, terdapat aturan jumlah dan selisih. Jika y sama dengan u ditambah atau dikurangi v, maka y aksen atau turunan y sama dengan u aksen ditambah atau dikurangi v aksen. Yang kedua, aturan perkalian. Jika y sama dengan u dikalikan v, maka y aksen sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen. Dan yang terakhir, aturan pembagian. Jika y sama dengan u dibagi v, maka y aksen sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Lalu yang terakhir di sini ada aturan trigonometri. Yang pertama berupa aturan sin atau y sama dengan sin x, sehingga y aksennya sama dengan cos x. Yang kedua, aturan cos, y sama dengan cos x, maka y aksen sama dengan negatif sin x. Lalu aturan tan, y sama dengan tan x, maka y aksennya sama dengan sekan kuadrat x. Lalu yang keempat ada aturan sekan, y sama dengan sekan x, maka y aksen sama dengan sekan x dikalikan tan x. Lalu aturan kosekan, y sama dengan kosekan x, maka y aksen sama dengan negatif kosekan x dikali kotangen x. Dan yang terakhir ada aturan kotangen, atau y sama dengan kotangen x, maka y aksen sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Nah, di sini kita akan latihan soal. Saya akan mencoba contoh soal yang pertama. Di sini terdapat soal-soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Saya akan membahas contoh soal pertama, berarti yang nomor 1, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Dalam soal nomor 1 ini, aturan yang kita gunakan yang pertama berupa turunan fungsi pangkat dan juga turunan fungsi kelipatan konstanta. Nah, di sini yang pangkat dan konstanta ada pada 3x pangkat 4 dan 2x pangkat 2. Dan juga ada berupa turunan fungsi kelipatan konstanta pada negatif 5x. Oke, mari kita turunkan. Maka f aksen x sama dengan jika 3x pangkat 4 diturunkan, di sini terdapat turunan fungsi kelipatan konstanta dan juga fungsi pangkat. Terdapat di sini konstanta 3, maka tetap pangkatnya diturunkan, dipindah ke depan, maka 4 dikalikan 3 kalikan x pangkat 4 kurangi 1 sesuai dengan aturan pangkat, yaitu f aksen x sama dengan nx pangkat n-1. Lalu begitu juga pada 2x pangkat 2, 2 kali 2x pangkat 2 negatif kurangi 1 dan kurangi 5x. Lalu kita operasikan, maka f aksen x sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 5. Nah, teman-teman kan udah belajar contoh soal 1 ya.
Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor berapa nih? Oke, kita lanjut contoh soal nomor 3 aja ya. Di sini kita mempunyai fungsi X sama dengan 5X dikurang 4 dibagi X kuadrat ditambah 1. Nah, fungsi fx di sini kan bentuknya U dibagi V ya teman-teman. Jadi kita misalkan U itu adalah 5X dikurang 4, jadi turunan dari U sama dengan 5. Dan X kuadrat ditambah 1 itu adalah V, jadi turunan dari V sama dengan 2X. Kemudian jadi turunan dari fungsi fx itu sendiri sama dengan turunan U dikali V dikurangi U dikali turunan V dibagi V kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai U, V, U aksen dan V aksen tadi. Jadi 5 dikali X kuadrat ditambah 1 dikurang 5X dikurang 4 dikali 2X dibagi X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita hitung hasilnya menjadi 5X kuadrat ditambah 5 dikurang 5X dikali 2X jadi 10X kuadrat dan negatif 4 dikali 2X menjadi plus 8X dibagi X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan negatif 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 dibagi x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita kembali ke ini ya, menu awal. Selanjutnya kita mau ke contoh soal berapa nih? Contoh soal 4 dulu atau contoh 2 dulu? Ya udah, kita lanjut ke contoh soal 2 ya. Di sini fungsi X sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikali 2X ditambah 3. Penyelesaiannya, bentuk dari fungsi fx ini sendiri yaitu U dikali V ya teman-teman. Jadi kita misalkan 1 dikurang X kuadrat itu adalah U. Jadi turunan dari U sama dengan 2 dikali 1 dikurang X dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 dikali 1 dikurang X. Kemudian kita misalkan 2X ditambah 3 itu adalah V, jadi turunan dari V sama dengan 2. Turunan dari fungsi fx yang berbentuk perkalian itu adalah turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Jadi kita substitusikan nilainya sama dengan negatif 2 dikali 1 dikurang X dikali 2X ditambah 3 ditambah 1 dikurang X kuadrat dikali 2. Hasilnya yaitu negatif 2 dikali 1 dikurang X dikali 2X ditambah 3 dikurang 1 dikurang X sama dengan 2X dikurang 2 dikali 3X ditambah 2. Maka turunan dari fungsi fx tadi sama dengan 6x kuadrat dikurang 2x dikurang 4. Selanjutnya kita kembali ke menu home, kemudian kita lanjut ke contoh soal 4. Di sini kita mempunyai fungsi x sama dengan sin kuadrat 2x ditambah 3. Untuk penyelesaiannya, bentuk dari fungsi fx ini yaitu W dikali V dikali U. Jadi kita misalkan kembali seperti soal sebelumnya. Kita misalkan U sama dengan 2x ditambah 3, maka turunan dari U sama dengan 2. Sin U kita misalkan V, jadi turunan dari V sama dengan cos U. Dan V kuadrat kita misalkan W. Jadi turunan dari W sama dengan 2V.
Nah, maka turunan dari fungsi X sama dengan turunan W dikali turunan V dikali turunan U. Maka 2V dikali cos U dikali 2 sama dengan 2 dikali sin dikali 2X ditambah 3 dikali cos kali 2X tambah 3 dikali 2. Maka sama dengan 4 sin 2X ditambah 3 cos 2X ditambah 3. Selanjutnya teman-teman bisa kerjakan latihan soal turunan ini ya, supaya kalian juga lebih paham mengenai materi turunan fungsi yang sudah kita pelajari tadi. Sekian video pembelajaran mengenai materi turunan fungsi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.